kita melanjutkan pembahasan dari seri introduksi kitab-kitab termasuk juga surat di dalam Perjanjian Baru, dan hari ini kita sampai kepada urutan 1 Timotius ya. 1 Timotius, surat Timotius yang pertama atau surat yang pertama kepada Timotius. Nah, ini termasuk di dalam kategori biasanya kalau di dalam pengelompokan Perjanjian Baru ya disebut surat pastoral ya, surat penggembalaan. Maksudnya sangat ada kaitannya dengan penggembalaan di kebutuhan yang ada di dalam jemaat. Wah, semua surat sih memang pasti ada kebutuhan jemaat di dalamnya. Tapi ini adalah surat yang ditujukan kepada Timotius sebagai penggembala jemaat. Termasuk juga surat penggembalaan kepada Timotius sendiri. Nah, kita melihat beberapa ini ya, bagian yang penting kalau sudah lihat di surat daripada 1 Timotius di sini. Pengirimnya jelas di sini ditulis yaitu Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah. Terus kemudian ditujukan kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Jadi saudara melihat di sini pertama ada sifat kebapaan daripada Paulus ya, yang menggembalakan juga Timotius yang juga adalah gembala. Terus kemudian di situ ada kalimat ini ya, kalimat berkat, ucapan berkat, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nah, lalu dari perikop pertama saudara bisa langsung melihat di situ ya, concern-nya itu apa, yaitu tentang ajaran sesat ya, seperti saudara melihat di sini, atau di dalam terjemahan ESV misalnya diberikan judul itu Warning Against False Teachers, hati-hati ya dengan pengajar-pengajar atau guru-guru palsu ya, dengan guru-guru yang mengajarkan pengajaran yang sesat. Nah, ini termasuk salah satu tema penting saya kalau sudah membaca di dalam surat Timotius ya. Bagaimana Paulus di situ menguatkan, mengencourage, mendorong ya Timotius untuk berperang melawan pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat ini ya. Saudara bisa membaca di dalam ayat 1. Kita baca aja, ini bagian nggak terlalu panjang juga ya, 3-11. Ketika aku tidak meneruskan perjalanan ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Dan saudara melihat di sini ada kontras gitu ya, apa yang terus diselidiki tapi sebenarnya nggak bermanfaat, nggak beneficial, nggak membangun untuk jemaat, dan dikontraskan dengan tertib hidup keselamatan yang dikaruniakan Allah melalui iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Nah, saudara melihat di dalam bagian ini ya, ini membicarakan tujuan ini adalah penting ya. Waktu di sini dikatakan tentang tujuannya ini adalah apa? Yaitu kasih ya dari hati yang tulus, timbul dari hati yang suci, hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Sekali lagi ya, 3 hal ini ya, saya kasih ya dari hati yang suci, hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Ya, ini terus kemudian lawan katanya ya ini pengajaran-pengajaran yang keliru itu ya, nggak mendorong orang untuk memiliki kasih dari hati yang suci, ya hati nuraninya jadi rusak. Lalu kemudian juga nggak memiliki iman yang tulus ikhlas. Jadi ini adalah 3 bagian yang penting ya, bukan tanpa tujuan. Jadi waktu pengajaran yang benar itu diberikan ada goalnya di sini ya. Termasuk kita langsung bisa melihat ya, kalau sudah ini ya melihat 3 hal ini ya, pengajaran yang baik itu harusnya membawa kepada ini. Pengajaran yang nggak membawa kepada kasih, yang nggak membawa kepada kasih yang semakin dalam ya, dari hati yang suci, ya itu saudara bisa menilai bukan sebagai pengajaran yang saudara perlu ikuti. Dan juga nggak menajamkan hati nurani kita ya, tapi malah kita jadi lebih nggak bisa membedakan ya, malah jadi kabur, confused, yang mana benar, yang mana yang salah, dan sebagainya. Nggak ada lagi teguran ya, padahal itu adalah hal-hal yang jelas-jelas salah, melawan firman Tuhan dan sebagainya. Tapi tetap nggak ada hati nurani yang menegur, nggak ada perasaan bersalah, ya nggak ada teguran dan sebagainya.
Dan saudara bisa mengetahui itu bukan pengajaran yang benar. Dan yang terakhir di sini bicara tentang iman yang tulus ikhlas ya. Iman kita sendiri juga dibangun. Jadi ini ya, kasih, hati nurani, dan iman. 3 hal ini penting sekali kalau di dalam bagian yang pertama. Saya lanjutkan. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Ya, ini dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik, orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Menarik juga kalau sudah melihat di dalam bagian ini ya, gambaran Paulus tentang apa itu Taurat di sini. Ya kalau sudah melihat di dalam Galatia, kita sudah bahas ini, dalam Galatia kan memang cenderung apa ini ya, negatif gitu ya, lebih condong kepada negatif. Lalu di Roma sudah melihat di situ lebih balance gambarannya ya. Di sini di dalam surat pastoral, di dalam Timotius ini kembali menjadi negatif sebetulnya kalau sudah melihat ya. Either kita bisa tafsir ini penggunaan hukum Taurat di dalam pengertian menyadarkan orang-orang yang berdosa gitu ya, untuk membawa kepada Kristus, membawa kepada Injil, atau kita juga bisa melihat bahkan dalam pengertian civil use ya, civil use of the law. Maksudnya hukum Taurat ini justru menahan gitu dalam hal ini ya. Menahan orang-orang untuk tidak bisa dengan seliar-liarnya mengekspresikan hawa nafsu, keinginan berdosa mereka. Jadi Taurat itu diberikan seperti semacam pagar ya untuk menahan dalam hal ini. Maka di sini kalau sudah membaca dikatakan hukum Taurat itu bukan bagi orang benar dikatakan, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik, orang berdosa, orang duniawi dan yang tidak beragama dan sebagainya. Ini penggambaran tentang orang-orang yang jahat ya, tentang pendosa dan sebagainya. Itu hukum Taurat bagi mereka ya. Jadi ini seperti apa ini ya? Penahan daripada kejahatan di situ ya. Jadi ada orang-orang yang mengajarkan hukum Taurat tapi terus kemudian nggak mengajarkannya dengan tepat gitu. Seperti sudah baca dalam ayat yang ke-7 ya. Mereka hendak menjadi pengajar hukum Taurat, tapi nggak mengerti perkataan mereka sendiri. Pokok-pokoknya secara mutlak mereka kemukakan. Ya, ini bahaya sekali ya, saya pengajar-pengajar seperti ini. Mereka mengajarkan sesuatu yang mereka sendiri sebetulnya tidak mengertinya. Mereka nggak mengerti substansialnya apa, tapi mereka mengajarkan, dan bersama dengan mengajarkan, mereka menyesatkan banyak orang. Dan Paulus mendorong Timotius di dalam hal ini ya, di dalam kehidupan pelayanannya untuk tetap teguh berpegang kepada pengajaran yang sehat. Nah, saudara membaca di dalam bagian ini ya, ada satu peperangan yang konkret dengan pengajaran sesat sebetulnya. Lalu kemudian kita melanjutkan di dalam perikop berikutnya itu kemudian menyusul semacam apa ya, katakanlah seperti kayak ucapan syukur gitu ya, seperti LAI juga memberikan judul di sini ya, ucapan syukur atau nyanyian syukur ya. Mungkin ya ini 12-17, tapi yang penting di sini adalah ayat ke-16 misalnya ya. Paulus itu menjadikan dirinya sendiri sebagai contoh di sini ya. Contoh sebagai orang yang paling berdosa, yang kepadanya Yesus Kristus itu menunjukkan seluruh kesabarannya. Jadi jauh daripada ini ya, daripada penghayatan self righteousness, bukan gitu ya. Ini bukan gini saya, ini ada peperangan melawan ini ya saya, melawan pengajaran sesat itu ya. Memang kita harus berani menyatakan yang salah adalah yang salah ya, yang benar adalah yang benar. Ini harus ada keberanian untuk menyatakan itu ya. Gak ada gunanya kita sungkan lah atau apa ini ya, ekumenikal yang salah, karena nggak ada ekumenikal saya dengan pengajarannya. Sesat itu nggak ada gitu dalam hal ini ya. Satu sisi kita perlu ya mengajarkan kebenaran dan menyatakan yang sesat, menyatakan yang keliru, itu memang panggilan kita sebagai orang percaya. Tapi di sisi yang lain saya, ini bukan berarti terus kemudian dengan menyatakan kesesatan lalu sendiri jatuh kepada ini ya Pak, self righteousness ya. Paulus bukan pengajar seperti itu kalau sudah membaca ya. Ini makanya penting sekali dalam bagian ini ya. Dia dengan tegas mendorong Timotius untuk berperang melawan pengajaran sesat,
Tapi dia sendiri menyebut dirinya sebagai orang yang paling berdosa. Ya. Dia menyebut dirinya sendiri itu sebagai orang yang paling berdosa, yang kepadanya Kristus itu menunjukkan seluruh kesabarannya. Dan dengan demikian, saya di sini Paulus boleh menjadi contoh, dia boleh menjadi teladan, ya, menjadi contoh di sini dalam bahasa Indonesia terjemahan LAI, ya, yaitu bagi mereka yang kemudian percaya mendapat kehidupan yang kekal. Orang itu percaya karena mendapat belas kasihan, deh, karena kesabaran Kristus, bukan karena mereka sempurna melakukan Taurat, bukan gitu. Bukan karena mereka juga menjadi pengajar yang hebat gitu misalnya ya. Instead of pengajar yang sesat, bukan saya, tapi semata-mata itu karena kesabaran Kristus itu. Karena Paulus tadinya juga termasuk adalah pengajar yang sesat itu juga, dia bahkan menganiaya jemaat Tuhan kan. Tapi Kristus itu menyatakan belas kasihannya ya kepada Paulus, kepada Saulus ya. Kemudian dia diubah namanya menjadi Paulus itu. Ya ada komentator mengatakan kuno saya sampai lupa namanya siapa ya. Dia mengatakan itu namanya Paulos itu ya, sengaja dia pakai untuk selalu mengingatkan bahwa dia itu adalah orang yang kecil gitu. Makanya dia suka pakai nama baru itu ya, karena dia memang adalah orang yang kecil yang dipakai oleh Tuhan yang maha besar itu ya. Jadi dia pakai namanya itu Paulus untuk mengingatkan bahwa dia memang bukan siapa-siapa. Nah, kalau sudah membaca dalam ayat 16 ya, sudah mendapati gambaran ini ya, gambaran yang seperti yang dikatakan itu, atau dari 15 ya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saudara perhatikan ya, orang yang seberdosa Paulus ya, yang pernah menganiaya jemaat Tuhan ya, yang pernah merusak pekerjaan Tuhan demikian rupa ya, menghalang-halangi pemberitaan Injil ya, betul-betul dosanya besar sekali ya. Tapi diampuni dan mendapatkan belas kasihan Yesus Kristus ya. Jadi di sini yang ditonjolkan itu adalah anugerah Kristus yang jauh lebih besar daripada keberdosaan manusia. Sebesar apapun dosa saudara dan saya, kalau kita sungguh-sungguh bertobat ya, dan Tuhan berbelas kasihan kepada kita ya, kita bisa dipakai oleh Tuhan. Karena ini bukan karena jasa kita, bukan karena kebaikan saudara dan saya, bukan karena ketaatan kita kepada Taurat atau kesempurnaan kita menjadi pengajar firman Tuhan, bukan, tapi semata-mata karena belas kasihan Kristus. Maka sekali lagi tadi kita mengatakan ya, ini 17 kan itu tipikal ya, setelah bicara seperti ini ya, saya adalah orang yang paling berdosa, mendapat belas kasihan Tuhan, lalu setelah itu doksologi gitu ya. Jadi doksologi ini memang penting, menyambung teologi anugerah ya. Di dalam teologi reform kita nggak ada motivasi untuk menggambarkan manusia itu sejelek-jeleknya makin jelek kayak makin bagus gitu ya. Tujuannya bukan ke sana pasti, tapi dengan menggambarkan gambaran manusia yang indeed memang sangat pesimis seperti itu ya. Yang mau ditonjolkan itu sebenarnya adalah semata-mata adalah anugerah Tuhan gitu. Nah, sekali lagi kalau sudah melihat di dalam konteks ini kita jadi tahu bahwa meskipun Paulus sangat mendorong Timotius ya untuk dengan gigih, dengan tegas ya melawan ajaran-ajaran sesat itu ya. Tapi saudara bisa membaca di dalam perikop ini nggak ada sedikit pun kesan bahwa Paulus ini adalah orang yang self-righteous ya. Hati-hati ya saya dengan pengajar-pengajar ortodoks. Kalau kita nggak hati-hati ya, kita pikir kita mengajarkan yang benar, bersamaan dengan itu masuk self-righteousness gitu. Kita lupa bahwa kita adalah pendosa besar, lalu kita mulai jadi sombong di sana ya, merasa lebih ortodoks daripada yang lainnya dianggap pengajar-pengajar yang salah, yang sesat dan sebagainya. Dan kita jadi nggak mengerti teladan Paulus di sini ya. Saudara perhatikan di situ Paulus di satu sisi dia mendorong Timotius untuk melawan pengajaran yang sesat, di sisi yang lain tetap memelihara kerendahan hati, sadar ya, dia tahu bahwa dia adalah orang yang paling berdosa yang mendapat belas kasihan dan kesabaran ilahi dalam hal ini ya. Lalu terus kemudian kita membaca di dalam ini ya, ayat 18. Jadi ini dialektik ya, kalau sudah lihat itu ya, perikop sebelumnya ini dialektik, termasuk ke perikop berikutnya. Ya ini ya balik ke sisi yang satunya lagi gitu. Tugas ini kuberikan kepadamu ya Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu supaya dikuatkan oleh nubuat itu
engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi sekali lagi ya, ini tadi diulang tadi yang bicara kasih, hati nurani dan iman, dan sekarang ini diulang lagi ya, iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat ya. Mereka menghujat dengan mengajarkan apa? Dengan mengajarkan ini ajaran-ajaran yang sesat itu tadi. Ya, ini penghujatan ya, karena menggambarkan Allah itu secara keliru. Ini dosa yang besar ya. Itu kalau sudah membaca ini serius sekali ya, itu ya. Himeneus ini diserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat ya. Ada batasnya ya, itu kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Dan kalau sudah baca di dalam ayat sebelumnya, ini poin yang kita bisa tekankan adalah, perhatikan ya, orang itu nggak mengerti ajaran yang sehat ya, bukan karena IQ-nya nggak cukup lah, bukan karena goblok lah, bukan karena bodoh gitu ya, bukan karena apa ini ya, pendidikan rendah lah dan sebagainya. Paulus nggak pernah pakai istilah itu saya, misalnya menggoblok-goblokkan orang yang sesat atau apa ya, bukan urusan goblok saya, bukan gitu. Alkitab nggak bicara tentang goblok di sini, apalagi bicara tentang ini ya. Apa itu, kamu sih nggak pernah belajar di profesor terkenal seperti Gamaliel gitu ya. Kalau kamu belajar di Gamaliel, jadi lain aja gitu. Paulus sendiri belajar di Gamaliel kan ya, tapi dia tetap nggak mengerti, kecuali dia mendapatkan belas kasihan Tuhan. Jadi kalau gitu problemnya di mana sih? Orang bisa tersesat itu problemnya di mana? Sudah perhatikan ya, problemnya itu adalah hati nurani. Problemnya itu adalah hati nurani yang nggak bekerja lagi gitu. Bukan urusan kecerdasan pikiran, sudah bukan gitu. Ini adalah urusan hati nurani yang tidak murni ya, kalau sudah baca. Makanya di ayat 18 dikatakan itu Timotius ya, dianjurkan ya, didorong untuk berjuang dengan hati nurani yang murni. Tapi terus kemudian 19 dikatakan beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Saya pernah di dalam satu kesempatan gitu, setelah saya mengajar, saya nggak tahu ya, saya mengajar itu di situ yang hadir siapa, seperti sekarang apalagi ya. Saat ini saya kan nggak tahu ini yang mendengarkan siapa gitu. Ya Tuhan yang tahu, bukan saya yang tahu gitu. Dan saya juga nggak perlu tahu audiens saya itu pergumulannya apa, memang saya nggak mau tahu gitu kan ya. Jadi suatu kesempatan saya memberikan seperti Bible study atau seminar gitu. Lalu saya menjelaskan di situ ya, ini pengajaran ini seperti ini yang di dalam Alkitab, dan ini bertentangan dengan pengajaran yang salah ya, seperti ini saya sebut gitu ya. Lalu kemudian orang itu tersinggung karena apa sih? Ya karena ternyata dia memeluk pengajaran yang salah itu gitu. Ya saya nggak tahu ya, saya dipimpin Tuhan bicara kalimat itu tanpa tahu orang yang datang di sana itu siapa gitu ya. Saya katakan saja sesuai dengan gerakan yang Tuhan mau saya ngomong di dalam ini pembahasan Bible study pada saat itu. Tapi setelah selesai, lalu terus kemudian orang itu ngajak ketemuan sama saya gitu ya. Jadi mukanya itu sudah kayak, waduh nggak senang sekali gitu ya. Terus dia tanya, kenapa tadi mengajarkan ini dan sebagainya? Bukankah ini juga ada ajaran Alkitab? Dan saya coba jelaskan. Tapi setiap kali dijelaskan, dia nggak bisa terima, dia nggak mau terima, dia makin marah. Dia, ya akhirnya saya cuma mengatakan, sudahlah gini aja. Kita kalau hati nurani kita jujur, kita tahu kok sebetulnya yang mana yang benar gitu. Saya cuma bisa mengakhiri penjelasan yang sudah makin lama makin panas itu dengan kalimat seperti itu. Ini bukan masalah ketidakjernihan pikiran lah atau apalah, atau brain damage atau apalah, pernah gegar otak gitu misalnya ya, atau apa, bukan di situ ya. Persoalan itu seringkali bukan di situ ya. Tapi saudara baca seperti di dalam bagian ini ya. Itu persoalan hati nurani gitu. Jadi pengajaran yang sehat ini ini adalah sesuatu yang waktu kita mengikutinya, waktu kita menjalaninya, itu nggak bisa tanpa hati nurani yang murni itu tadi. Kalau hati nurani kita nggak murni, ya sudah, kita salah pun nggak ada teguran. Ya, kita malah menekan hati nurani itu. Akhirnya hati nurani makin lama makin bebal. Itu yang sangat menakutkan saya. Hati nurani kalau makin lama makin bebal, ya. Apalagi kalau Tuhan betul-betul menyerahkan kepada kebebalan, itu sangat menakutkan. Ya. Ini hardening motif ya, ini apa? Kalau saya baca di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, ya itu ada motif hardening ya, pengerasan hati seperti itu. Tuhan seperti sudah menyerahkan mereka kepada kebebalan hati nurani mereka. Ya. Ini sangat menakutkan saya.
sulit ya saya, perlu kerendahan hati gitu untuk kita bisa mempelajari pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat. Dan sekali lagi nih, urusannya adalah dengan hati nurani yang suci, yang murni, dan juga dengan kerendahan hati. Tapi kalau kita hidup ini apa ya, saya ini dikuasai oleh ego ya, malu, pride gitu ya. Tahu saya sebetulnya ini pandangan yang lebih nggak alkitabiah. Ini pandangan yang sebetulnya nggak cocok dengan ini, dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Tapi tetap aja insist dengan pandangannya sendiri gitu ya. Persoalannya di mana gitu ya, ini seringkali itu ada pride ya, ada ego yang terus-menerus dipertahankan gitu ya, untuk ini apa, untuk tetap pada ajaran yang rasa nggak perlu lagi dikoreksi gitu ya, karena untuk mengoreksi diri ya perlu kerendahan hati seperti Paulus ini. Tapi Paulus mengaku ya kesalahannya gitu. Dia confess ya. Ini yang beautiful ya. Kalau sudah belajar dari Paulus ya, Agustinus ya, orang-orang itu ya. Mereka ini adalah orang-orang yang punya courage ya, to confess. Mereka punya kesalahan ya. Dan berbahagialah ya, saudara dan saya, kalau kita juga punya spirit yang seperti ini gitu. Yesus itu menerima kita despite kita punya weakness, despite masa lampau kita ya, despite kesesatan kita ya, ketidaksempurnaan teologi kita, Yesus itu menerima kita asal kita mau sungguh-sungguh bertobat di dalam ini, satu undangan ya sebenarnya. Tapi di dalam konteks ini, di dalam konteks Timotius, memang seperti sudah baca di sini ya, Timotius itu di expect ya, di sini didorong di situ ya untuk berperang ya. Saya baca lagi ya ayat 18. Tugas ini ya ditugaskan ya. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Memperjuangkan perjuangan yang baik. Ya, ada struggle ya, ini ada perjuangan di sini ya. Ada peperangan, ada pertempuran di sini, dan Timotius mesti berjuang dengan baik ya, dengan iman dan hati nurani yang murni. Nah, ini di dalam pasal yang pertama. Lalu kemudian di dalam pasal yang kedua ya, kita kalau melihat di dalam pasal kedua, di situ bicara tentang ini ya, tentang keteraturan, katakanlah ya, ketertiban ya, tata tertib ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia, tata tertib kehidupan berjemaat ya. Ini saudara baca di dalam pasal 2 ya, ayat 1 dan seterusnya ya. Pertama di situ ya, supaya ada tata tertib ini, kita mendoakan kita bersyafaat untuk semua orang, dikatakan untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar ya, untuk orang-orang yang ya punya power ya, di dalam hal ini ya, pemegang kuasa katakanlah ya, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara perhatikan ya, doa syafaat untuk pemerintah ya. Doa syafaat untuk pemerintah itu supaya orang bisa beribadah dengan tenang, beribadah dengan tertib ya. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Hidup yang saleh dan hidup di dalam kehormatan ya. Maka pemerintah ya, kita mendoakan itu supaya ada ini, jangan karena pemerintah lalai menjalankan tugas, akhirnya orang beribadah itu nggak bisa dengan bebas ya, mengekspresikan ibadahnya, kehidupan yang saleh itu nggak bisa dilakukan, dan juga akhirnya ini ya, dignitas kemanusiaan itu jadi dinodai ya, ya orang di abuse lah, dianiaya, didiskriminasi, rasisme dan sebagainya. Karena apa? Karena pemerintah juga nggak mengerjakan bagian itu gitu, sehingga nggak menjaga kehormatan martabat ini ya, manusia yang diciptakan oleh Tuhan sebagai gambar rupanya. Maka kita perlu mendoakan pemerintah ya di dalam hal ini. Waktu sudah membaca di dalam pasal yang kedua ini. Lalu kemudian waktu sudah melanjutkan di dalam masih di dalam pasal 2 ya, ini ayat yang ke-8 ya. 8 sampai dengan yang ke-15 ya, di situ kalau LAI memberikan judul mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat ya. Saya bandingkan dengan ini, dengan apa? Terjemahan ESV ya, ini ya masih nggak ada judul tertentu gitu, dari pasal 2
cuma diberikan judul Pray for All People, yaitu berdoa untuk semua orang. Tapi sebenarnya dari 8 sampai 15 ini ya saya boleh diberikan apa ya, judul yang baru karena ini section yang lain sebetulnya gitu. Jadi dalam hal ini LAI lebih tepat ya waktu memberikan judul lagi gitu, yaitu sikap orang laki-laki dan perempuan di dalam ibadah jemaat. Saya baca beberapa ya. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan ya. Perhatikan ya, saya seperti ada kekhususan di dalam kelemahan daripada laki-laki di sini ya. Hati-hati laki-laki supaya jangan gampang marah ya. Perselisihan ya, karena apa? Karena itu bisa menghalang-halangi doa. Demikian juga perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Menarik ya saudara, ini ayat-ayat seperti ini ya kalau saudara baca. Jadi di sini ini pembahasan tentang perempuan ya memang lebih panjang ya daripada laki-laki. Saudara nggak perlu tafsir secara negatif. Ini Paulus ini sekstis gitu ya. Waktu bicara tentang peringatan untuk laki-laki, coba pakai beberapa kalimat satu ayat gitu ya. Katakanlah satu kalimat gitu. Tapi waktu bicara perempuan, lah kok jadi panjang sekali seperti ini. Seperti perempuan itu banyak sekali problemnya gitu ya, menurut Paulus gitu. Nggak ada gunanya saya pembacaan seperti ini. Juga nggak ada gunanya saudara. Terus kemudian ya, dari perspektif liberal mengatakan ya ini memang budaya patriarkal, memang pasti sekstis seperti ini gitu, memang selalu menekan perempuan, makanya perlu gerakan feminisme dan sebagainya. Nggak ada gunanya saya tafsir kayak begini gitu. Justru ada keindahan ya di dalam hal ini waktu dibicarakan perempuan dengan panjang, itu berarti perempuan itu penting gitu. Ya, saudara sulit ya menerima kalimat seperti ini. Barang siapa ku tegur dia ku kasih, barang siapa ku kasih dia ku tegur dia ku hajar. Kalau perempuan nggak dikasih ya nggak usah ngomong perempuan gitu, biarin aja gitu. Mau mau ngatur-ngatur laki juga nggak apa-apa juga, biarin aja gitu, hancur aja sekalian gitu. Tapi bukan. Tuhan itu mengasihi perempuan ya, Tuhan itu mengasihi perempuan sama juga seperti mengasihi laki-laki. Maka ada ya di dalam hal ini ya teguran-teguran seperti ini. Saudara bisa merekonstruksi ya di dalam hal ini ya dari peringatannya Paulus gitu ya. Saudara bisa merekonstruksi keadaan di sana kira-kira seperti apa. Waktu di sini dikatakan hendaklah ia berdandan dengan pantas, sopan, sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal ya. Saudara bisa langsung merekonstruksi ya, kecenderungannya seperti apa itu. Ada komentator memberikan satu gambaran gitu. Dia bilang dari sini kita bisa melihat di situ ya pergumulan daripada Paulus ini untuk mengajarkan pemosisian yang benar terhadap wanita ya. Ini seperti kayak satu usaha yang struggle yang bukan hal yang gampang katakanlah di dalam hal ini ya. Terus kemudian dikatakan di situ kita bisa melihat bahwa konteks di dalam surat pastoral ini sudah bergerak ke tempat lain deh, keadaannya, kondisinya itu shiftnya itu sudah bergerak ke tempat lain. Kalau dibandingkan misalnya dengan keadaan di dalam jemaat Korintus ya, sudah baca di dalam 1 Korintus 11 di situ kan juga ada ini ya pembicaraan tentang perempuan juga gitu. Tapi ya hal-hal yang dibahas di dalam 1 Timotius ini, 1 Timotius pasal 2 ya. Itu di dalam 1 Korintus dianggap sebagai sesuatu yang sudah lumrah, nggak usah diomong lagi. Orang pasti sudah tahu, sudah mengerti gitu ya. Tapi dengan adanya kalimat-kalimat seperti ini muncul di surat pastoral seperti surat yang pertama dari Timotius kepada Timotius ini, sudah tahu bahwa ada pergeseran gitu ya. Berapa cepat ini sebetulnya pergeseran ini terjadi gitu. Ya termasuk dengan kata-kata tadi gitu ya. Ini perempuan hendaknya berdiam diri, menerima ajaran dengan patuh.
Ada problem apa sudah di sini? Ada problem kesulitan perempuan yang nggak bisa submit, ya. Perempuan yang nggak bisa tunduk, ya. Perempuan yang maunya itu ngatur di dalam hal ini, ya. Perempuan yang ya ini gagal submit, dan Paulus menarik problemnya ini ya sampai kepada problem ciptaan. Saudara jangan ini ya, again, ini kalau dari perspektif feminisme radikal ya kita bisa sulit mengerti ayat ini ya. Seperti kayak perempuan didiskriminasi gitu ya. Memang kita hidup di dalam fallen world sih, terus terang sih, di mana seringkali laki-laki dengan powernya itu indeed suka abuse wanita, itu kita juga mesti akui ya dengan rendah hati bagian ini. Dan bahwa itu bukan merupakan kehendak Tuhan, jelas. Kalau orang laki-laki ya dengan kekuatannya dia menganiaya perempuan, ya itu berdosa di hadapan Tuhan. Tapi begini saya, jangan semua pembicaraan tentang ajakan kepada wanita untuk submit, terus sudah dibaca secara paranoia. Tuh kan, kita disuruh submit ini oleh kaum penganiaya yang mengatakan kalimat ini, yaitu kaum laki-laki. Itu sudah membaca dengan perspektif ini, hermeneutic of suspicion kayak gini. Atau mungkin lebih cocok saya pakai istilah hermeneutic of hatred sebetulnya gitu. Gak ada gunanya saya. Gak pernah berhasil itu ya di dalam pembacaan firman Tuhan. Hermeneutic of suspicion dan hermeneutic of hatred itu gak pernah berhasil saya untuk mengerti firman Tuhan. Yang berhasil itu adalah hermeneutic of trust and hermeneutic of love di dalam hal ini ya. Bagaimana kita membaca ini dari perspektif cinta ya. Waktu perempuan itu diajak untuk submit, ini sebetulnya happy program. Saudara diundang untuk menjalani narasi submission. Ya, saya pernah membahas ini di dalam kayak pertemuan kelas pranika dan sebagainya. Saya suka kasih ilustrasi gini ya, itu perempuan kalau misalnya dia naik mobil bareng gitu ya, lalu terus dia nggak perlu nyetir gitu ya, dia nggak usah nyetir, dia nggak usah drive, biar laki-laki saja yang drive gitu. Supposedly itu jadi good news kan harusnya kan. Maksudnya lu tenang saja, biar laki-laki yang drive, biar laki-laki yang mengendarai, yang memimpin ya. Itu adalah ini nggak mutlak ya, by the way, cuma contoh saja gitu. Cuma saya pakai ilustrasi untuk menjelaskan. Waktu dikatakan you boleh nggak usah pimpin ya, lu ikut saja. Itu jangan diterima sebagai apa ya? Jadi gua nggak boleh drive ini misalnya. Memang ini didiskriminasi ini. Memang kenapa kalau perempuan mau drive itu? Memang kenapa? Ini pembacaan paranoid ya ini. Orang maksudnya baik ya. Maksudnya supaya ya kamu tidur aja di sebelah. Kamu bisa istirahat. Biar laki-laki yang setir. Kan gitu kan maksudnya gitu. Tapi terus kemudian tersinggung ditanggapi. Jadi kenapa kita mesti submit? Kenapa kita nggak boleh drive? Kenapa kita nggak boleh pimpin dan sebagainya? Nah ini aneh sekali saya tanggapan kayak gini adalah tanggapan orang yang sudah terluka gitu sebetulnya, sudah ada semacam paranoia ya, dan akhirnya narasi yang seharusnya menjadi narasi yang indah ya, maksudnya kamu tidak harus memimpin gitu, kamu boleh submit saja, tapi dianggap sebagai satu serangan ya, satu attack gitu, satu yang ofensif ya terhadap perempuan gitu, padahal bukan itu maksudnya Alkitab. Nggak, sekali lagi ya, hati-hati ya dengan ini, dengan pembacaan ini ya, dengan pembacaan hermeneutic of suspicion dan hermeneutic of distrust, hermeneutic of unbelief, hermeneutic of hatred, apalagi ya, hati-hati karena kita akan dibawa kepada pemahaman yang keliru akhirnya terhadap firman Tuhan gitu. Terus kita baca ini seksis lah, ini kurang feminis lah, atau dan sebagainya, diskriminasi perempuan dan seterusnya. Padahal maksudnya bukan itu gitu ya. Maksudnya bukan itu. Waktu perempuan itu berdiam diri, menerima ajaran dengan patuh ya. Sekali lagi saya, ini adalah narasi pembebasan sebetulnya. Pembebasan untuk perempuan sebetulnya. Karena yang harusnya menanggung beban berat ini adalah laki-laki gitu. Yang seharusnya mengajar dalam hal ini adalah laki-laki dalam hal ini. Dipercayakan tanggung jawab berat yang dituntut lebih berat itu harusnya laki-laki gitu. Jangan laki-laki yang berdiam diri lalu suruh perempuan yang kerja keras gitu ya. Suruh perempuan yang mengajar terus kemudian laki-laki nasabit di rumah gitu ya. Dia berdiam diri menerima ajaran dengan patuh. Itu kacau balau saya. Kacau balau karena apa ya, Paulus ini di sini ya, dia menarik ya sampai kepada theology of creation. Ini ditarik sampai kepada ordo creationis ya. Kalau sudah membaca di situ, ya bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa ya. Sekali lagi ya, ini jangan dibaca ya, sekarang ada white supremacy, terus ini dibaca ini man supremacy gitu misalnya ya. Supremasi laki-laki gitu ya. Saudara baca inilah Paulus pengajar supremasi laki-laki. Dia perlu sedikit baca tulisan-tulisan feminisme gitu misalnya ya.
eh, Paulus ini seorang yang mencintai perempuan, Paulus ini seorang yang mempedulikan perempuan, makanya dia bicara kalimat ini. Gitu. Tapi kalau saudara hermeneutik of suspicion, hermeneutik of distrust, ya sudah, saudara akhirnya ketemu gambaran seperti itu tadi gitu, seperti kayak perempuan sedang dianiaya oleh Paulus, gak berguna pembacaan kayak begitu, ya itu pembacaan suspicion kayak begini nih gak pernah bermanfaat di dalam ini, di dalam teologi Kristen. Akhirnya saudara pikir saudara sedang mengembangkan teologi yang benar, teologi yang kritis, padahal saudara jadi korban daripada your own suspicion and distrust. Kasihan sekali orang seperti itu sebetulnya, ya. Kasihan sekali. Gitu. Tapi saya balik lagi kepada ini ya, apa yang dibicarakan di sini ya. Paulus itu menarik sampai kepada order of creation. Ya. Adam yang memimpin, ya. Baru kemudian Hawa. Gitu. Hawa itu submit. Ya. Seorang perempuan yang terus kepengin memimpin, ya, itu haus power dan sebagainya. Sebetulnya adalah perempuan yang sangat kasihan. Ya. Sekali lagi ya saya, kalau saudara adalah seorang perempuan, tapi saudara punya kecenderungan untuk terus kontrol pimpin dan sebagainya, saudara insecure kalau saudara nggak pimpin, saudara sedang menghancurkan diri saudara sendiri. Gitu. Karena di dalam order of creation, manusia itu nggak diciptakan seperti itu. Gitu. Ya seharusnya tanggung beban berat untuk memimpin deh, itu adalah laki-laki, itu jelas sekali. Gitu. Tapi saya tertarik dengan kalimat terakhir ini, saudara sudah baca, ini salah satu ayat yang terindah ya, saya percaya. Di dalam 1 Timotius, bukan ayat sentral katakanlah ya. Seperti perikop ini mungkin juga kita sulit ya kalau argue ini adalah perikop sentral. Perikop ini sendiri mungkin bukan perikop sentral. Maka demikian juga ayat 15 yang tadi saya mau ini katakan ini juga kita nggak bisa bilang ini ayat sentral pasti. Tapi ini ayat yang sangat indah gitu. Yaitu waktu dikatakan tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaannya. Apa ya? Kenapa diselamatkan karena melahirkan anak? Ini pengajaran apa lagi? Bukannya kita diselamatkan karena anugerah melalui iman. Masa orang diselamatkan karena melahirkan anak? Lalu kalau saudara bikin hermeneutik of suspicion lagi gitu ya. Jadi yang nggak melahirkan anak nggak diselamatkan dong berarti ini. Bukan itu maksudnya itu. Kenapa pakai istilah ini ya? Diselamatkan karena melahirkan anak. Ya, saudara perhatikan ya. Tadi ada problem ini ya. Problem perempuan yang nggak bisa berdiam diri, yang maunya ngatur ya, yang nggak bisa submit ya, yang pokoknya saya harus punya power. Kalau saya nggak punya power, saya kurang perempuan. Nah ini masalah ya, saya kayak begini nih. Tapi terus kemudian Paulus mengatakan perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak ya. Nah di sini sudah melihat ada kontras ya, kontras yang beautiful antara Hawa ya, yang gagal, yang jatuh gitu, karena dia controlling Adam ya, dia bukan submit kepada Adam, tapi dia controlling Adam dengan Maria ya, Maria yang melahirkan anak ya. Jadi ini kontras antara Hawa dan Maria, ini punya tradisi tersendiri ya di dalam biblical teologi itu. Memang sering dikontraskan itu. Ketaatannya Maria ya, submissionnya Maria dan kegagalan submit daripada Hawa. Ini seperti kayak Adam dan Kristus. Saya nggak mau mengatakan ini ya, Maria sejajar dengan Kristus, pasti bukan itu poinnya. Tapi Alkitab indeed menyebut ini the Blessed Mary ya, Maria yang disebut berbahagia itu. Kita bisa belajar banyak daripada kerohaniannya di dalam hal ini ya. Yaitu sudah bisa melihat kontras dalam ketidaktaatan Hawa ya, yang gagal submit dengan ketaatannya Maria yang melahirkan anak ya. Needless to say, ini pasti ada kaitan dengan kristologi, ada kaitan dengan Yesus sebagai juru selamat ya. Tapi bahkan di dalam pengertian pemahaman yang lebih luas pun ya, waktu kita mengatakan kenapa di sini perempuan itu diselamatkan karena melahirkan anak, Kalau di sana tadi dibilang gagal submission ya. Waktu seorang perempuan itu melahirkan anak ya, itu dia tahu ya, ordona itu ibu dan anak ya. Anak itu submit kepada ibu. Nah, di sini dia bisa exercise authority. Sudah mengerti ya maksudnya? Kalau dia kepada suaminya itu exercise authority, masalah. Tapi bukan berarti seorang wanita itu dia nggak bisa exercise authority kepada siapapun juga itu. Bukan begitu sih. Kalau dia punya anak ya, dia bisa exercise authority kepada anaknya. Atau ya katakanlah kalau nggak punya anak, nggak masalah juga. Ada anak-anak rohani tuh. Anak-anak rohani yang lebih muda itu dibimbing ya, dan cinta kasih seorang yang mempunyai jiwa keibuan, seorang perempuan. Nah ini
ada keanggunan jadi dalam hal ini ya, daripada seorang wanita. Nah, ini dimaksud perempuan itu diselamatkan karena melahirkan anak. Maksudnya apa? Paulus mau mengoreksi ya, kamu mesti berada di dalam jejaring ordo yang tepat gitu. Jangan kamu berusaha mengontrol yang kamu nggak harusnya kontrol. Nangkep kan Yesus ya? Hawa itu nggak seharusnya mengontrol Adam, tapi dia mengontrol Adam, kacau akhirnya gitu. Ini harusnya dia tuh berdiam diri, taat, dia mendengarkan Adam, tapi dia bukan mendengarkan Adam, dia mengkhotbahi Adam malah. Adam malah yang diminta untuk mendengarkan dia. Jadi semuanya jadi kacau di dalam hal ini. Karena merusak ini ya, order of creation. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Ini loh saya, jejaring ordo yang benar. Ini perempuan melahirkan anak. Nah, anak-anak ini ya, silakan ya, bimbinglah mereka gitu. Pimpinlah mereka. Karena memang ini adalah tugasnya ibu. Tugas seorang ibu, ada keindahan ya. Kalau wanita itu bisa menempatkan diri itu tahu gitu ya. Siapa yang atau kepada siapa yang dia bisa memimpin dalam hal ini ya. Orang-orang yang ordone itu ditempatkan memang di bawah dan bukan memimpin orang ordone sebetulnya bukan di bawah tapi di atas, tapi dia sendiri juga gagal submit di dalam hal ini. Waktu gagal submit itu merusak ya, merusak banyak hal saya, ya, termasuk merusak dirinya sendiri, merusak pekerjaan Tuhan, merusak yang lain, dan juga ya merusak termasuk merusak dirinya sendiri. Sayang sekali ya. Maka saudara melihat di sini termasuk ini saya ini kan surat penggembalaan ya. Timotius ini ya, saudara bisa bayangkan kalau kita coba rekonstruksi ya. Timotius kan masih muda di sini ya. Dia melayani, dia masih muda. Lalu katakanlah di sini ada perempuan-perempuan yang pasti lebih tua gitu ya. Pasti ada dong ya daripada Timotius. Masa semua perempuan lebih muda daripada Timotius? Pasti ada yang lebih ini ya, lebih umurnya lebih tua. Nah ini ya seperti kayak di gereja, ini persoalan klasik ya, karena ada hamba Tuhan, katakan yang relatif muda melayani orang-orang yang lebih berumur itu ya, nggak taken for granted ya, bisa menghargai kepemimpinan daripada hamba Tuhan yang lebih muda ini. Biasanya bisa dianggap ini seperti kayak ya adik saya lah atau apa. Ya, malah mungkin cucu gitu ya, cucu jauh sekali gitu ya, ini seperti kayak ponaan saya gitu ya, saya seperti ya. Maka secara nggak sadar mungkin mau kontrol akhirnya gitu, karena dianggap ya ini hamba Tuhan muda ini masih terlalu culun gitu ya, ini kayaknya perlu dikasih dipimpin lah ini ya, hamba Tuhan ini masih agak muda dan sebagainya, dan dia mesti boleh belajar daripada kita. Nah mentalitas kayak begini saya, ini mentalitas yang nggak sehat sebetulnya, dan Timotius itu juga struggle dengan pelayanan, dengan urusan-urusan seperti ini, termasuk dengan perempuan-perempuan yang nggak bisa berdiam diri ini ya, yang suka kontrol ya, likely juga kontrol Timotius sebetulnya, berusaha untuk mengontrol Timotius, tapi kemudian Paulus ya di dalam surat penggembalaannya dia mengingatkan ini ya, perempuan itu seharusnya berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh ya. Ini bukan dia dengan secara politically mau dengan cara yang smart dan strategically itu mau establish kepemimpinan Timotius gitu ya. Paulus sincere lah, dia sendiri yang mengajarkan ini ya, kasih dari hati yang murni ya, hati nurani yang murni, iman yang juga murni ya. Gak mungkin deh Paulus dengan mengajarkan kalimat ini dia sebetulnya mau establish dia punya posisinya sendiri. Misalnya katakanlah di jemaat Efesus gitu ya, melalui Timotius dengan menggeser perempuan-perempuan yang terlalu cerewet itu ya. Again, ini hermeneutic of suspicion yang nggak ada gunanya. Hermeneutic of distrust dan paranoid yang akhirnya gagal membuat kita untuk bisa mengerti keindahan firman Tuhan itu. Tapi kalau sudah bisa melihat ini adalah satu kepedulian Paulus, bukan cuma kepada Timotius ya, tapi juga kepada perempuan-perempuan ini yang tanpa sadar, mungkin unintentional ya, mungkin unconsciously ya, mereka rasa lebih senior daripada Timotius, kasih tahu lu mesti gini-gini, kalau di sini Efesus tuh melayani gini, lu harusnya gini. Nah, akhirnya ngatur-ngatur ini ngatur-ngatur hamba Tuhan yang masih muda, yang namanya Timotius ini gitu ya, karena mungkin rasa juga lebih senior, sudah ada lebih umur dan sebagainya. Tapi terus kemudian Paulus mengingatkan posisi mereka ya. Hati-hati ya, hati-hati gitu. Kita mesti dengan peka melihat orang-orang yang memang Tuhan percayakan di dalam gereja untuk memimpin gitu ya, yang memang ditunjuk dan ditetapkan oleh Tuhan itu siapa, lalu biarlah dia ya memimpin di dalam hal ini. Kita lanjutkan ya di dalam pembahasan, lalu kemudian kita masuk ke pasal yang ketiga ya. Pasal yang ketiga itu sudah melihat di sini ada pembicaraan tentang ini ya, syarat-syarat ya bagi
penilik jemaat ya, bagi overseer, penilik jemaat, terus kemudian mulai ayat 8 itu bicara diaken. Ini pun juga ada kaitannya dengan apa ini tadi ya, tata tertib di dalam kehidupan berjemaat ya. Jadi konteksnya itu adalah tata tertib kehidupan jemaat, maka perlu aturan-aturan ini ya, syarat-syarat bagi diaken, syarat-syarat bagi penilik jemaat ya. Atau kalau saudara agak terganggu dengan istilah syarat-syarat ya, katakan kita pakai istilah kualifikasi atau apa gitu ya di dalam hal ini ya. Intinya saudara mengerti apa yang sedang dibicarakan di sini. Gereja itu disebut sebagai apa ini? Household of God ya, sebagai rumah Allah ya. Itu kita baca misalnya di dalam 3 atau di terjemahan ini pakai istilah keluarga Allah ya. Ayat 15 maksud saya, setelah bicara tentang ini ya, kualifikasi apa ini, overseer dan diaken, lalu kemudian masuk ke ayat 14, semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, sebagai keluarga Allah. yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran ya. Menarik ya, Zue. Ini again high view of the church ya di sini ya. High view of the church tentu saja nggak bisa dipisahkan daripada firman Tuhan, ya nggak bisa dipisahkan daripada Kristus, nggak bisa dipisahkan daripada Injil Allah Tritunggal dan sebagainya. Tapi ini betul-betul high view of the church. Kalau sudah membaca dalam bagian ini kan di sini gereja itu dikatakan sebagai tiang penopang, dasar kebenaran ya, fundamen, dasar ya, fundamennya kebenaran. Orang mengetahui kebenaran itu dari mana sih? Dari gereja. Maka gereja jangan main-main ya. Jangan sembarangan menyebut diri gereja, tapi ternyata nggak ada pengajaran kebenaran di dalamnya. Tapi menyebut diri gereja, wah ini kacau luar biasa ya. Celaka, betul-betul celaka gitu. Karena di sini ini view-nya itu ya di sini disebut sebagai tiang penopang dasar kebenaran ya. Fundamen daripada kebenaran ya. Bukan pada dirinya sendiri, bukan, pasti bukan pada dirinya sendiri, tapi ada kebenaran yang dipercayakan kepada gereja. Ya, jadi kita melihat di sini high view of the church. Ini high ecclesiology ya, kalau sudah melihat di situ, bukan low ecclesiology. Apa yang boleh diharapkan dunia ini ya dari gereja? Ya ini, gereja itu seharusnya itu memberitakan kebenaran. Kalau gereja sudah nggak ada lagi kebenaran, atau seperti yang dihadapi di sini ya, mulai masuk pengajaran-pengajaran sesat yang nggak menyatakan kebenaran ya. Ini bagaimana gereja bisa disebut istilah seperti ini ya, dasar kebenaran. Ini akan sulit sekali ya, mengerti kalimat seperti itu gitu. Jadi ini satu kepercayaan yang besar ya, betul-betul menggentarkan, seharusnya ditanggapi, direspons dengan hati yang takut dan gentar. Ya karena gereja itu sebenarnya tidak layak gitu, tapi gereja disebut sebagai istilah ini ya. Pertama disebut sebagai keluarga Allah ya, dipercaya menjadi keluarga Allah. Ini adalah rumah tangganya Allah ya, jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang ya dan dasar kebenaran. Tapi kemudian 16 ya, langsung dikaitkan dengan ini ya, the so-called Christus hymnus. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Kita nggak bisa mengerti ayat 15 ya, ini ya high view of the church tadi ya, tanpa kristologi di ayat ke-16 ya. Nggak mungkin bisa dipisahkan ya. Kenapa gereja disebut seperti ini ya, tiang penopang dasar kebenaran? Tidak lain, tidak bukan ya, karena gereja itu ini terlibat di dalam narasi 16 ini tadi, yaitu Christus hymnus ya. Nyanyian pujiannya itu adalah yang memuliakan Kristus seperti ini. Tapi kalau gereja sudah nggak mempermuliakan Kristus lagi, dia membuang ya pujian kepada Kristus ini dibuang ya. Ya sudah, dia nggak bisa lagi disebut sebagai tiang penopang dasar kebenaran. Dasar kebenaran apa? Dia sendiri membuang Kristus gitu. Jadi kita mesti mengerti dalam hal ini ya, sama ini ya, ada kemiripan secara prinsip seperti waktu kita bicara di dalam surat eklesiologi dari Efesus gitu ya. Itu juga high view of the church gitu. Tapi itu juga tidak bisa dipisahkan dengan kristologi gitu ya. Kristologi itu mendahului eklesiologi di dalam hal ini ya.
Maka saudara melihat di sini, sekalipun gereja disebut terlebih dahulu, tapi dasarnya itu sebetulnya, kalau sudah membaca di dalam 16, adalah Kristus sendiri. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Nah, itu adalah rahasia ibadah gereja, ya. Rahasia ibadah kita. Inilah misterinya, gitu, yaitu Kristus. Nah, saudara membaca di dalam kaitan ini juga, ya, waktu dibicarakan tentang high ecclesiology, kita harus selalu mengingat, ya, kaitannya dengan kristologi, ya. Lalu apalagi yang kita bisa pelajari dari Timotius ini, saudara melihat di sini kontras ini, ya, dari pengajaran asketik, ya, menyiksa diri yang secara salah itu. Bukan berarti dalam kekristenan nggak ada asketisisme sama sekali, ya, ada tempatnya gitu. Tapi ini bicara tentang asketik yang ngawur, yang liar, yang nggak sesuai dengan pengajaran Kristen gitu. Lalu di situ dikontraskan dengan satu gambaran digambarkan dengan teologi creation gitu, teologi penciptaan. Maksudnya keindahan daripada ciptaan Tuhan yang baik itu, ya, yang orang harusnya itu menerima dengan ucapan syukur. Saudara perhatikan, ya, hati-hati, ya, dengan asketisisme yang ekstrim, ya. Ini dekat, ya, dengan pengajaran sesat ini. Kontrasnya adalah dengan menghargai kebaikan ciptaan Tuhan. Saudara mesti hati-hati, ya, kalau di dalam, ya, spiritualitas yang saudara dengar diajarkan itu, saudara diajak untuk masuk ke dalam asketik yang makin lama, saudara akhirnya jadi takut untuk menikmati ciptaan Tuhan yang baik ini, ya. Memang di sisi yang lain, dialectically speaking, memang orang menikmati ciptaan Tuhan tapi nggak menikmati Tuhan sendiri, akhirnya jatuh bisa kepada berhala gitu. Jelas bahaya itu kita tahu lah, dalam arti lebih mencintai ciptaan Tuhan daripada Tuhannya sendiri yang menciptakan itu masalah pasti, ya. Tapi ada ekstrim yang lain, ini Tuhan yang menciptakan, yang sudah memberikan itu keindahan dalam ciptaan, tapi terus kemudian kita nggak menghargainya, atau kita seperti kayak takut dia menikmatinya gitu. Padahal itu adalah pemberian Tuhan yang seharusnya kita bisa menikmati dengan ucapan syukur. Tapi terus kemudian masuk kepada ajaran-ajaran penyangkalan diri yang gak karu-karuan gitu, ya. Akhirnya gak cocok dengan theology of creation. Contohnya ini, ya, kalau sudah melihat, ya, Paulus menyebut orang-orang ini adalah penyesat, ya. Ini penyesat, ya. Mereka itu mengikuti ajaran setan-setan, pendusta-pendusta, ya. Hati nuraninya, sekali lagi, ya. Lagi-lagi pakai istilah hati nurani di sini. Memakai cap mereka. Apa itu? Yaitu ayat 3, ya. Melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Tipikal, ya, sudah perhatikan, ya. Mereka itu membuat peraturan larangan-larangan, ya, yang sebetulnya yang sedang diserang itu apa? Ya, ini teologi ciptaan. Melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang-orang yang percaya. Jadi ini berkat Tuhan diberikan, ya, tapi terus mereka bilang jangan disentuh, jangan dimakan gitu. Padahal orang yang percaya itu bisa menerimanya, bisa memakannya, ya, asalkan dengan ucapan syukur. Maksudnya jangan makan dengan kerakusan gitu, ya. Kalau makan dengan kerakusan, ya masalah yang lain lagi gitu. Tapi kita menerimanya, ya, seperti dalam doa Bapa kami, ya, makanan secukupnya pada hari ini. Lalu kita menerima dengan ucapan syukur. Nah, ini legitim, lawful. Tuhan memberikan kepada kita itu, ya, waktu-waktu di mana kita untuk beristirahat. Ya, nikmatilah waktu istirahat itu, ya. Saudara jangan guilty feeling waktu saudara tidur itu. Lalu saudara kepingin, kalau bisa saya sebenarnya nggak bisa tidur lebih baik. Semakin nggak tidur semakin suci. Hati-hati dengan ajaran seperti ini, ya. Ini adalah sudah borderline ajaran sesat sebetulnya. Dan sudah melihat yang sedang diserang itu sebetulnya apa? Yang sedang diserang itu adalah kebaikan ciptaan Tuhan. Jadi ini seperti kayak seolah-olah Tuhan ini nggak menciptakan dengan benar gitu. Ya, Tuhan ini nggak becus menciptakannya gitu. Tuhan ini menciptakan ciptaan yang jahat.
yang kita nggak boleh menikmatinya. Karena begitu kita menikmatinya, kita bisa jatuh di dalam dosa. Maka apa? Maka kita jangan sentuh ini, jangan sentuh itu, dan sebagainya. Hati-hati, ya. Nah, ini ternyata di dalam Alkitab sudah ada problem seperti ini. Nah, ini tipikal jalan agama, ya. Kalau sudah perhatikan jalan agama, itu kalau nggak berhati-hati itu ya, ini bisa ahli ya, menawarkan asketisisme seperti ini ya. Seperti kayak makin saleh, seperti makin religius, makin agamawi ya, tapi ini tipikal agama dari bawah. Ini bukan agama yang dinyatakan oleh Tuhan, tapi ini adalah agama yang menurut pemikiran manusia sendiri ya. Karena begini loh kenapa ya jalan asketik ini bisa menarik? Sudah perhatikan ya. Dunia ini hidup di dalam hawa nafsu kan, betul kan ya? Dunia ini hidup di dalam pengumbaran nafsu yang eksesif, yang berlebihan gitu ya. Maka agama terus kemudian menciptakan ya ini semacam antidot gitu ya, penawar racun vaksinnya gitu ya. Kita jangan sentuh itu gitu. Nah, kebiasaan poin ini. Maka jadi semacam ada atraksinya di situ. Orang lain mengumbar katakanlah hidup seks gitu misalnya ya, yang secara liar dan sebagainya, pelacuran dan sebagainya. Terus kemudian antidotnya apa? Jangan nikah. Sudah nangkep kan ya? Ada certain atraksinya di sini. Karena dianggap seperti kayak, ya inilah remedinya gitu. Orang lain males-malesan ya, nggak kerja, ya tidur-tiduran, nggak tanggung jawab. Maka lawan katanya apa? Ya tidurlah sedikit gitu misalnya. Tidurlah 1-2 jam saja satu hari. Gitu. Menarik ya ajaran seperti ini ya. Menarik karena di dalam perspektif fallen world ini orang memang kayaknya nggak ada self-control. Tapi ini seperti kayak menjanjikan semacam kontrol yang ketat sekali gitu ya, kontrol yang sangat kuat, yang sangat ketat ya. Tapi sayang, again ini ciptaan manusia, ciptaan manusia. Gitu. Yang betul itu adalah menerima ciptaan Tuhan dari tangan Tuhan dengan ucapan syukur. Di dalam ucapan syukur sendiri itu sudah ada self control. Orang yang bersyukur itu nggak bisa rakus. Coba perhatikan kalimat ini ya. Orang kalau betul-betul bersyukur itu dia tahu kapan dia berhenti menikmati. Menikmati ciptaan maksud saya, bukan berhenti menikmati Tuhan maksudnya. Waktu kita bersyukur, kita bersyukur itu termasuk di dalam itu contentment kan ya. Orang kalau konten ya, ada contentment, itu nggak mungkin jadi greedy, nggak mungkin jadi rakus dan sebagainya, nggak mungkin kebablasan. Yang bikin kita seringkali kebablasan justru karena kita nggak bersyukur, justru karena nggak ada ucapan syukur. Maka pengucapan syukur ini penting, penting gitu. Pengucapan syukur ini juga yang menyelamatkan kita daripada ekstrem asketisisme yang keliru seperti yang dikatakan di sini ya, nggak boleh kawin, nggak boleh sentuh makanan ini dan sebagainya gitu ya. Itu semua pengajaran manusia seperti kita sudah pernah bahas ya di dalam surat Kolose kalau sudah masih ingat ya. Di situ Paulus juga mengatakan ini nggak ada gunanya selain cuma memuaskan nafsu. Menarik ya, Paulus bilang itu cuma memuaskan nafsu saja gitu. Ini ajaran-ajaran kayak gini kelihatan seperti kayak suci ya, seperti saleh dan sebagainya. Tapi itu sebetulnya juga sama, nafsu sebetulnya gitu. Itu adalah juga pengumbaran nafsu. Jadi orang yang mengajarkan asketisisme yang keliru itu sedang mengumbar nafsu gitu. Kalau menurut Paulus, ini sama sebetulnya gitu. Cuma kelihatan beda aja variasinya. Kalau ini mengumbar nafsu secara liar, ini kelihatan seperti kayak menahan nafsu. Tapi itu sebetulnya cuma memuaskan keinginan duniawi saja, nggak ada gunanya gitu. Katanya Paulus. Tapi ini bukan surat Timotius ya. Surat Kolose yang kita sudah bahas itu ya, cuma saya recall lagi gitu supaya kita bisa mengingat. Jadi ada kemiripan ya di sini di dalam problem ya kalau saudara membaca gitu. Lalu kemudian kita melanjutkan ya ayat yang berikutnya yaitu di dalam pasal 4 ayat yang ke-6 ya, saya membaca pasal 4 ayat yang ke-6 ya. Dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ya, jadi lawan kata, ini adalah orang yang terdidik, ya, orang yang dibentuk ya di dalam pengajaran yang sehat. Kita membaca di dalam ayat yang ke-6 ini. Ya. Kalau kita mengerti pengajaran yang sehat, ya kita bisa memosisikan diri dengan benar ya di dalam tatanan ciptaan ini. Termasuk juga sebetulnya waktu tadi kita bicara hubungan antara laki-laki, perempuan dan sebagainya. Bicara tentang tatanan ciptaan ya. Jadi ada kaitan antara kehidupan jemaat yang tertib ya, hidup yang tertib di dalam kehidupan berjemaat dengan mengerti theology of creation di dalam hal ini ya. Kalau sudah membaca
seperti di dalam pasal yang keempat ya, ayat yang ke-6 gitu. Lalu kemudian sudah membaca daftar daripada apa ini ya, virtues ya, itu seperti dalam ayat ke-12 ya. Tadi kita mengatakan kan Timotius ada pergumulan ya ini ya, karena dianggap rendah karena dia masih muda gitu. 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, kesetiaan, kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar. Jangan lalai mempergunakan karunia ada padamu yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikan semuanya itu, hiduplah dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya ini cukup padat sih sebetulnya kalau kita mau bahas ini, bisa menjadi bahan khotbah tersendiri ya tentunya bagian. Tapi saudara melihat di sini ini ya catalog of virtues ya, catalog of virtues di situ. Mulai dari ayat yang ke-12 ini ya, tapi pergumulannya adalah ya again seperti tadi kita bilang ya, makanya ada perempuan yang trying to control, itu likely juga kontrol Timothy sebetulnya gitu ya, karena Timothy masih muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda gitu ya. Gini saya, kalau nggak hati-hati ya saya, kalau nggak hati-hati ya ada. Nah ini mungkin aplikasinya juga bisa di dalam pernikahan deh. Ada perempuan itu memang bawaannya itu suka kontrol gitu ya. Tapi kalau laki-laki nggak hati-hati ya di dalam hal ini, seharusnya dia memimpin, tapi dia terus kemudian dikontrol. Dan yang lebih celaka itu adalah laki-lakinya juga menikmati dikontrol. Waduh, ini sulit kayak begini ya. Jadi perempuannya seharusnya nggak mengontrol, mau mengontrol, tapi laki-lakinya mungkin juga kurang leadership ya. Akhirnya juga menikmati juga gitu, menikmati dikontrol juga. Oh jadi sudah ini ya, kepemimpinan sudah diambil alih oleh perempuan. Ya sudah, ya puji syukur juga gitu. Ya sudah, berarti saya lebih ringan lah. Ini ngawur ya saya seperti ini gitu. Jadi dua-duanya akhirnya saling memperkuat gitu ya, saling. Nah Timotius gitu ya, kita nggak boleh mau rekonstruksi secara berlebihan ya. Tapi kalau sudah melihat daripada ayat ini ya. Paulus mengingatkan itu, setidaknya ya, Paulus mengingatkan kepada Timotius ya. Jangan dia menerima ini terus karena dia muda, ada yang tua ya, perempuan suka kontrol. Ya sudahlah, daripada ribut lalu dikontrol aja sekalian, nggak apa-apa gitu. Toh yang penting kan jemaat hidupnya ini baik-baik gitu ya, nggak ada keributan dan sebagainya ya. Ada perempuan yang mau kontrol, ya biar dia kontrol ya, tinggal submit aja. Dibalik sedikit kan nggak apa-apa, pokoknya jadi gereja jadi adem ayem dan sebagainya. Oh tidak gitu. Paulus mengatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Maksudnya kepemimpinan itu diserahkan itu kepada Timotius ya, bukan kepada perempuan-perempuan yang nggak bisa berdiam diri, itu bukan tapi kepada Timotius ya, kepada Timotius. Dan itu jelas ya ini kalau ayat 14 saya baca lagi kaitannya, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Siapa di sini ya? Succession-nya ini siapa? Timotius kan ya. Bukan perempuan-perempuan itu meskipun perempuan-perempuan itu lebih senior daripada Timotius. Tapi siapa di sini ya? Penumpangan tangan sidang penatua itu kepada siapa? Kepada Timotius ya. Berarti leadership-nya ini siapa Timotius gitu. Dan Paulus mengencourage ini gitu ya. Jangan karena kamu muda ya, lalu terus kemudian orang merendahkan kamu, dan kamu juga mau-maunya direndahkan gitu ya. Ya sudahlah, memang saya masih lucu kayak begini, apalagi ini orang sekampung saya gitu ya. Ini orang yang saya masih ingusan ya. Ini sudah ini tante, ini memang senior di kampung saya gitu. Terus akhirnya jadi ya sudahlah, biarin dia mengontrol juga gitu. Itu akan merusak pekerjaan Tuhan, akan merusak pekerjaan Tuhan. Tapi Paulus kemudian dia menekankan gitu di dalam hal ini, mengoreksi ya, dan juga mendorong Timotius, maka disertai dengan tadi ya, catalog of virtues itu tadi ya, mulai dari ayat 12, sebetulnya posisinya itu ada di sana gitu ya, posisinya berada di sana. Lalu kemudian bagian
terakhir ya sudah membaca di situ ada ini ya nasihat bagaimana Timotius itu mesti relate terhadap berbagai macam grup ya, terhadap orang tua itu misalnya ya, terhadap orang-orang muda, terhadap perempuan-perempuan tua gitu ya, dan perempuan-perempuan muda bagaimana gitu ya, termasuk juga kepada janda-janda. Jadi ini adalah satu konteks sensitivity kalau kita boleh mengatakan ya, konteks sensitivity di dalam dealing dengan berbagai macam lapisan atau lapisan umur lah di dalam hal ini ya khususnya gitu. Bagaimana dengan lincah Timotius diberikan pengembalaan oleh Paulus supaya bisa berelasi dengan sehat dengan berbagai macam kelompok ya. Nah, seperti kita tahu jadi dalam gereja yang sehat tentunya itu ada berbagai macam tingkat usia ya. Gereja yang diberkati itu tahu memperlakukan setiap kelompok usia itu seperti apa gitu ya. Berlaku terhadap janda itu seperti apa, berlaku terhadap perempuan muda seperti apa, terhadap perempuan tua itu seperti apa ya, terhadap orang yang tua ya seperti apa, terhadap pemuda seperti apa. Nah ini kita minta pertolongan dari Roh Kudus ya supaya kita bisa ada konteks sensitivity itu ya. Terus kemudian akhirnya ya kita membaca bagian akhir ya kalau di dalam LAI ya diberikan judulnya itu beberapa petunjuk dan nasihat lagi ya, beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Ini bagian terakhirnya sudah bisa baca sendiri ya, termasuk sekali lagi kalau sudah membaca di dalam pasal 6 ya, di dalam pasal 6 itu diulangi lagi ya ini supaya Timotius itu ada distance ya di dalam hal ini ya dengan ajaran-ajaran sesat itu ya, dan dia tidak melupakan perjuangan yang diwajibkan itu ya. Kita membaca mungkin ini bagian terakhir yang kita baca yaitu mulai dari ayat 11 ini ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan, again another catalog of virtue di sini ya. Lalu bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaan yang memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian membuka suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan kosong, tidak suci, pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan, again another ini ya, ini pengajaran sesat itu, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu ya. Jadi surat ini saya diakhiri dengan katakanlah wejangan-wejangan ya, nasihat-nasihat terakhir, dan yang terakhir daripada yang terakhir itu sekali lagi peringatan ya terhadap pengajaran yang salah itu ya, pengajaran yang sesat ini, supaya Timotius itu sungguh-sungguh berhati-hati atau menghindari ya, ada distance di dalam hal ini dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Dan Paulus ya menggembalakan Timotius, dan Timotius sendiri diberikan kekuatan melalui Paulus ya untuk bisa menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan ada pertanyaan yang masuk ya, bagaimana dengan istri yang bergumul karena suami tidak ada inisiatif untuk memimpin keluarga? Suaminya hanya concern dalam hal mencari nafkah.
Sedangkan untuk hal lain, termasuk mendidik anak pun, bisa dikatakan tidak ada perhatian dan berpikir itu urusan istri. Jadi kalau sedang di rumah, suami hanya asyik sendiri. Dan jika tidak diminta oleh istri, misal doa dengan anak, olahraga dengan anak, dan lain-lain, suami tidak akan berinisiatif. Ya ini memang pergumulan yang gak gampang ya saudara. Ya saya hopefully saudara sebagai istri masih ini ya, masih bisa berkomunikasi dengan baik dengan suami gitu ya. Saudara bisa bicarakan ini dari hati ke hati ya. Bukan di dalam pengertian saudari sebagai istri mau mengontrol atau menggurui suami, pasti bukan itu gitu ya. Karena nanti bisa timbul sensitivitas yang lain, akhirnya nggak konstruktif tapi malah jadi destruktif gitu. Tapi saudara coba ambil waktu sebelum bicara, saudara doa dulu kepada Tuhan. Waktu bicara itu pembicaraannya itu bisa menjadi pembicaraan yang baik. Tapi setidaknya kan ini ya, suami saudari itu orang yang paling nggak itu mencari nafkah, yaitu kita bersyukur untuk hal itu. Kalau saudara merasa nggak mampu untuk menangani atau mendidik anak seorang diri ya dalam hal ini, perlu juga kepemimpinan rohani daripada sang ayah. Ya saudara komunikasikan gitu kepada suami saudara, lalu ya minta supaya dia juga bisa berbagian di dalamnya gitu. Saya percaya again saya balik kepada ini ya, kepada Timotius ya, surat Timotius maksudnya, kalau suami tersebut masih mempunyai hati nurani yang baik ya, bukan hati nurani yang bebal ya. Jadi kita doakan supaya jangan hati nuraninya bebal gitu. Hati nuraninya itu masih berfungsi, ini ada hati nurani yang murni ya, ada kasih dari hati yang suci, lalu ada iman ya. Ini bukan sesuatu yang saudara nggak bisa bicarakan bersama dengan suami ya. Kita ada persoalan seperti ini ya, kita bicarakan dan harap suami saudari bisa digerakkan oleh Tuhan untuk bisa juga berbagian di dalam kehidupan pendidikan keluarga, anak-anak dan sebagainya. Tapi saudara perhatikan ya, ini cara orang mengekspresikan itu juga bisa berbeda. Nah di sini kan saudara bilang misalnya nggak olahraga dengan anak ya, saudara jangan masuk terlalu detail ya, itu nanti kalau masuk terlalu detail bisa again nggak konstruktif ya. Maksudnya gini, saudara jadi kalau saudara punya ekspektasi sendiri gitu ya, misalnya seorang ayah yang baik itu seperti apa kepada anak-anaknya, ya mesti ada olahraganya bareng anak ya, terus ya olahraganya mesti apa lagi ya, seharusnya hari apa ya, saya agak sedikit hiperbol ya di sini. Lalu saudara mengharapkan ini detail sekali ya, kalau ayah itu peduli kepada anak, saudara seperti sudah kasih ini ya, list tugasnya gitu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nah itu bisa hati-hati saya bisa menyebalkan gitu ya, karena itu seorang suami diperlakukan seperti itu mungkin ini ya, dia bisa bukan akan terencourage tapi bisa malah ini ya, seperti berasa kurang dihormati. Jadi saudara perhatikan juga ya secara konkret apa yang saudara expect dan sebagainya. Tapi saya setuju dengan saudari bahwa termasuk juga tugas seorang ayah ya untuk juga membesarkan anak-anaknya, itu bukan seharusnya menjadi tugas seorang istri saja gitu. Kiranya Tuhan memberkati saudari di dalam pergumulan ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami pengajaran firman Tuhan, dan kami berdoa supaya Engkau menolong kami untuk bisa terus merenungkannya dan juga mengalaminya, melakukannya, menaatinya dalam kehidupan kami, dan kami menjadi orang-orang yang lebih lagi mengenal Engkau, lebih mengasihi Tuhan, lebih lagi mengasihi sesama kami, dan kami juga bisa lebih menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap orang yang sudah mengikuti. Kami menyerahkan istirahat malam hari ini di dalam belas kasihan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, dan esok hari bangunkan kami kembali dengan tubuh yang segar, dan dengan kekuatan yang baru yang dari Tuhan kami bisa kembali melakukan aktivitas kami untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.